Mungkin teman-teman sudah melihat atau sudah membaca judul apa yang kita bahas malam ini, yaitu mengenai perkara tunggu ya teman-teman. Jadi apa yang kita bahas malam ini adalah perkara mengenai Alkitab atau rahasia membaca Alkitab. Nah, teman-teman nanti bisa melihat bahwa bagaimana atau pentingnya membaca Alkitab. Maka teman-teman bisa menyiapkan juga Alkitabnya. Kenapa? Apa yang kita bahas malam ini adalah satu keperluan umat manusia di akhir zaman ini. Jadi, apa yang kita bahas malam ini adalah satu kebutuhan yang mendesak di akhir zaman ini. Mengapa? Pertama, kita tahu apa yang terjadi di akhir zaman ini. Pertama adalah akan ada nabi palsu. Akan ada 3 orang sosok, yaitu kita tahu iblis. Kedua adalah nabi palsu. Dan ketiga adalah antikristus. Dan ketiga orang ini atau ketiga persona ini adalah orang-orang dan mereka akan menggunakan firman Tuhan untuk menyesatkan umat Allah. Kita tahu contohnya di dalam Matius pasal 4, di mana iblis menggunakan firman Tuhan untuk mencobai Tuhan. Maka teman-teman semua, kalau ketika kita melihat Matius pasal 4, kita melihat bahwa iblis mencobai Tuhan dengan firman Tuhan. Tetapi pada saat itu, Yesus atau Tuhan kita tidak mengalami tidak tergoda oleh pencobaan iblis ini. Mengapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha mulia. Dia tahu firman Tuhan. Coba ya, pada saat itu Tuhan tidak tahu firman. Pasti dia akan tergoda. Mengapa? Karena apa yang iblis tawarkan pada saat itu kepada Tuhan adalah satu hal-hal yang begitu mewah. Teman-teman semua, kiranya malam ini apa yang kita firman yang diberitakan malam ini, kita boleh nampak jelas bahwa pentingnya membaca Alkitab. Mengapa? Karena ini adalah kebutuhan yang mendesak di akhir zaman ini. Kita tahu bahwa nabi palsu juga akan menggunakan firman Tuhan untuk menyesatkan umat pilihan Allah. Teman-teman semua, kiranya kita boleh nampak jelas mengenai perkara ini. Ya, bahwa kita harus membaca Alkitab. Oke. Ini adalah satu pembuka bagi saya, Saya akan masuk ke dalam berita malam ini, yaitu mengenai perkara membaca Alkitab. Mari kita lihat satu persatu, teman-teman. Oke. Malam ini yang akan kita bahas adalah satu rahasia membaca Alkitab. Mengapa judulnya adalah rahasia? Mungkin teman-teman bingung ya, apa sih rahasia membaca Alkitab? Kok harus ada rahasia membaca Alkitab? Ya, kita tahu bahwa kalau kita tidak ada rahasia membaca Alkitab, maka mungkin orang banyak hari ini bisa membaca Alkitab dengan dengan rajin. Tapi kita tahu hari ini ada banyak orang tidak menyukai Alkitab. Ada banyak orang tidak suka membaca Alkitab. Mengapa? Karena mereka tidak tahu rahasianya. Atau mungkin mereka tahu, atau mungkin mereka membaca Alkitabnya. Tetapi mereka tidak tahu ada hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam membaca Alkitab. Teman-teman semua, kita tahu bahwa mungkin teman-teman semua atau saudara-saudari yang ada di sini punya pengalaman yang sama. Kenapa ya ketika saya mempersembahkan diri, Tuhan, saya mau membaca Alkitab. Mulai sekarang saya harus membaca Alkitab. Tapi kok
nggak nyampe-nyampe ya, nggak selesai pembacaan Alkitabnya. Teman-teman semua, kenapa? Membaca Alkitab tidak mudah. Harus tahu rahasianya. Haleluya. Kiranya melalui Bible Study malam ini, kita nampak jelas satu rahasia membaca Alkitab. Mari kita lihat satu persatu ayatnya. Yeremia 15 ayat 16 dikatakan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Lalu dikatakan, di dalam bahasa aslinya itu adalah aku memakannya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Haleluya. Firman Allah adalah untuk kita nikmati. Firman Allah untuk kita makan. Haleluya. Setelah kita menikmati firman, setelah kita memakan firman, maka firman itu menjadi kegirangan bagi kita. Haleluya. Ketika menjadi kegirangan bagi kita, maka firman itu juga menjadi kesukaan hati kita. Haleluya. Amin. Selanjutnya, di dalam Matius 4 ayat 4 dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Alkitab adalah satu makanan rohani bagi kita. Alkitab atau firman Tuhan adalah satu makanan yang harus atau hal atau kewajiban bagi setiap orang Kristen untuk memakannya, untuk membacanya. Mengapa, saudara-saudari, teman-teman semua? Ya, sebelum kita masuk ke poin rahasianya membaca Alkitab, kita harus lihat latar belakangnya dulu. Teman-teman semua, bahwa firman Tuhan adalah makanan bagi kita. Oh, haleluya. Kenapa manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari makanan yang kelihatan saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita tahu, teman-teman, bahwa Paulus mengatakan bahwa manusia memiliki dua tubuh, yaitu tubuh jasmani dan tubuh rohani. Seringkali kita hanya melihat perkara-perkara jasmania. Seringkali kita hanya melihat perkara, ya sudah, saya makan secara jasmani. Seringkali kita tidak melihat tubuh rohani kita. Ketika kita tidak memberikan makanan untuk bagian tubuh rohani kita, maka orang hari demi hari, kalau kita tidak memberikan makanan untuk tubuh rohani kita, maka kita akan menjadi orang Kristen yang sakit. Sehingga ketika kita jatuh sakit, teman-teman, kita sakit rohani, maka hubungan kita dengan Tuhan akan terganggu. Ya. Banyak hari ini orang Kristen mengatakan, Tuhan, kenapa pencobaan begitu terjadi di dalam hidup saya? Ya, sekali ada percobaan sedikit, kayak Tuhan gak mengasihi saya. Tetapi kita harus jelas bahwa perlu perkara rohani. Kita harus melihat perkara-perkara rohani. Kita perlu melihat bahwa ada makanan rohani yang harus kita makan, yang harus kita nikmati, yaitu adalah firman Allah. Haleluya. Kita lihat berikutnya, yaitu pentingnya membaca Alkitab. Mungkin teman-teman berpikir bahwa apa sih pentingnya membaca Alkitab? Mungkin Anda membaca Alkitab tanpa melihat bahwa ada hal-hal, faedah bagi kita ketika membaca Alkitab. 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 17
Paulus mengatakan, ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Seluruh kitab suci diilhamkan atau di dalam bahasa aslinya adalah dihembuskan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Haleluya. Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Kenapa? Kitab suci pertama memberi hikmat kepada kita. Kedua adalah memberikan atau menuntut kita untuk apa? Kepada keselamatan. Kalau kita tidak melihat kitab suci, kalau kita tidak membaca kitab suci, maka kita tidak akan mengenal keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Maka perlu mengenal kitab suci. Untuk apa, teman-teman? Yaitu untuk menuntut kita kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Lalu berikutnya adalah Alkitab juga atau firman Allah ini juga bermanfaat. Pertama, untuk mengajar. Kedua, untuk menyatakan kesalahan. Berikutnya itu memperbaiki kelakuan. Lalu berikutnya itu untuk mendidik orang dalam kebenaran. Haleluya. Puji Tuhan. Pertama itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, lalu mendidik orang di dalam kebenaran. Berikutnya di dalam Mazmur dikatakan, yaitu Mazmur pasal 119 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Yaitu dengan segenap hati aku mencari engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamati-amati jalan-jalanmu. Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Firman Tuhan adalah firman itu pelita bagi kaki kita. Kedua adalah terang bagi jalan kita. Haleluya. Firman ini makanya teman-teman bahwa pentingnya membaca Alkitab. Inilah pentingnya membaca Alkitab. Supaya apa? Supaya kita boleh mengetahui kebenaran. Kenapa di dalam Yohanes pasal 8 dikatakan bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bagaimana kita bisa merdeka di dalam kebenaran kalau kita tidak membaca Alkitab? Maka teman-teman semua, di dalam Mazmur pasal 103 ayat 7 dikatakan bahwa Musa mengatakan, di dalam Mazmur 103 ayat 7 dikatakan, ia telah memperkenalkan jalannya kepada Musa. Lalu perbuatannya kepada orang Israel. Teman-teman semua, jalan Allah berbeda dengan perbuatannya. Mengapa? Karena perbuatan Allah adalah aktivitasnya, sedangkan jalannya adalah prinsip-prinsip perbuatannya. Kalau kita melihat bahwa Bani Israel, yaitu umat Israel, hanya mengenal perbuatan Allah. Tapi Musa mengenal jalannya. Saudara-saudari, teman-teman semua, orang Israel hanya mengenal perbuatan Allah secara luar, tetapi mereka tidak mengetahui jalannya. Mereka tidak melihat jalan Allah, jalan kerjanya Allah. Sehingga kita tahu hari ini teman-teman bahwa sebagian orang Kristen hari ini tidak melihat perkara bagaimana cara jalan kerjanya Allah.
Mereka hanya melihat perkara-perkara yang kelihatan. Itu perkara perbuatan Allah yang Allah lakukan di dalam hidup mereka. Sehingga orang Kristen yang demikian adalah orang Kristen yang mudah jatuh di dalam kerohanian. Mudah digoda oleh iblis. Mengapa? Hari ini kita harus menjadi orang Kristen yang perlu melihat jalan Allah, cara kerja Allah. Sehingga ketika kita ada masalah, kita bisa bersandar kepada Allah. Kita tahu bahwa bangsa Israel dan juga kebanyakan orang hari ini hanya melihat perbuatan Allah. Sehingga perbuatan Allah yang Allah kerjakan di atas diri mereka. Sehingga ketika ada godaan, ada masalah, yang tidak mudah terselesaikan, mereka mudah sekali putus asa. Mereka mudah sekali meninggalkan Allah. Orang yang demikian adalah orang yang tidak pernah membaca Alkitab. Orang yang demikian adalah orang yang tidak melihat bahwa pentingnya membaca Alkitab. Tapi coba kalau kita mungkin ada masalah. Ketika kita datang pada firman Tuhan, kita melihat, ternyata Tuhan, saya perlu melihat jalan kerjanya Allah. Saya tidak perlu hanya melihat perbuatan Allah yang Allah lakukan di atas diri saya. Sehingga kita di dalam kehidupan rohani kita tidak mudah putus asa. Teman-teman sekalian, puji Tuhan. Berikutnya adalah membaca Alkitab juga adalah menanggulangi musuh rohani. Efesus 6 ayat 13 dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Lalu ayat 17 dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Ketopong keselamatan kita, pedang roh kita adalah firman Allah. Inilah yang Tuhan lakukan ketika dia dicobai oleh iblis di dalam Matius pasal 4. Yang menggunakan firman Allah. Inilah senjata rohani orang Kristen. Haleluya. Lalu, mari kita melihat prinsip-prinsip dasar membaca Alkitab. Pertama adalah, di dalam membaca Alkitab, ini adalah rahasianya. Yaitu harus menemukan fakta-faktanya. Jadi kalau kita tidak melihat perkara ini, kalau Anda datang pada firman, membaca Alkitab, ya sudah, baca saja. Setelah baca firman, ya sudah, selesai. Nah, pertama yang perlu kita lihat adalah harus menemukan faktanya. Di dalam membaca Alkitab harus menemukan faktanya. Orang yang... Hel, AC-nya kamarmu nyala loh, Hel. Amin. Teman-teman semua, orang yang menemukan fakta adalah contohnya seperti Rasul Paulus. Nanti kita lihat. Kedua adalah untuk membaca Alkitab, kita harus menghafal dan mengingatnya. Ketiga adalah menganalisis, menggabungkan, dan membandingkan. Lalu keempat adalah baru ada terang Allah. Maka untuk menemukan atau mendapatkan terang Allah, harus ada poin pertama dulu. Harus ada poin kedua dulu. Jadi nggak langsung meloncat ya. Jadi kan kebanyakan kita hari ini membaca Alkitab, untuk hanya mendapatkan terang Allah saja. Kita tidak melihat fakta-faktanya dulu. Kita tidak melihat kita tidak menghafal firman yang kita baca. Ya, sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita tidak mendapatkan faedah di dalam membaca pembacaan Alkitab kita. Maka hal pertama adalah harus menemukan fakta. Baru yang kedua, ketiga, dan baru yang keempat, yaitu mendapatkan terang Allah. Amin. Mari kita lihat adalah orang yang sering atau orang yang menemukan fakta. Yaitu seorang yang pandai mencari fakta adalah seorang Paulus. Contohnya di dalam kitab Galatia pasal 3, dia nampak mengenai di dalam kitab Kejadian, dia nampak mengenai mengenai keturunan Abraham.
Dikatakan bahwa Allah akan memberkati manusia. Lalu Paulus di sini mengatakan bahwa istilah keturunan ini bersifat tunggal. Jadi bukan jamak yang ditujukan kepada Kristus. Nah, ini adalah satu fakta yang saya temukan. Nah, sekiranya di dalam pembacaan Alkitab kita juga menemukan fakta-fakta ini. Ya, seperti yang Paulus lakukan. Jangan hanya membaca Alkitab sekedar saja, ya, atau memenuhi jadwal saja. Di dalam pembacaan Alkitab kita harus menemukan fakta-fakta. Contohnya adalah mengapa di dalam kitab Matius sampai kitab Kisah Para Rasul tidak disebutkan contohnya yaitu Kristus Yesus atau di dalam Kristus Yesus. Inilah satu contoh. Mengapa dikatakan hanya Yesus Kristus? Lalu kalau kita melihat Roma pasal 2 baru sampai kitab selanjutnya, baru kita menemukan nama Tuhan itu menjadi Kristus Yesus. Ya. Tetapi sebelum kitab Kisah Para Rasul atau kitab Roma, sebelum kitab Roma, tuh nama Tuhan itu hanya Yesus Kristus. Mengapa demikian? Pasti ada pasti ada hal-hal yang penting dari nama Tuhan itu. Maka ini adalah satu cara, yaitu pentingnya membaca Alkitab. Ketika kita nampak perkara ini, maka kita akan nampak jelas, oh ternyata apa yang dicatat oleh Alkitab pasti ada sesuatu, ada tujuannya. Ya. Nanti akan kita bahas mengapa di dalam kitab Matius sampai Kisah Para Rasul nama Tuhan itu hanya Yesus Kristus. Lalu mengapa di dalam kitab Roma baru dikatakan Kristus Yesus. Ini adalah satu fakta. Karena waktu teman-teman nanti akan kita bahas lagi, yaitu saya serahkan kepada pembicara berikutnya. Silakan Saudara Jaro. Selamat malam saudara-saudari. Puji Tuhan. Amin. Baik, saya akan melanjutkan poin yang telah disampaikan tadi. Malam ini ada 3 poin besar ya. Tadi sudah disampaikan. Dalam pelaksanaan membaca Alkitab, saya menyampaikan kepada kita 3 poin, yaitu pertama, kita merenungkan Alkitab. Nah, saya akan lanjutkan. Ya, kita merenungkan Alkitab pada kita membaca Alkitab. Misalkan kita membacanya di pagi hari atau juga di sore hari. Bisa juga misalkan pada pagi kita membaca Alkitab, yaitu dengan melalui merenungkan dan juga memuji dan dicampurkan dengan doa. Jadi tadi telah disampaikan kepada kita pentingnya membaca Alkitab itu. Jadi ada 2 makna ya. Dari sisi negatif tadi untuk menanggulangi musuh. Firman Tuhan menjadi senjata kita ya untuk memusuh. Dan yang kedua adalah ini adalah makna firman Tuhan atau Alkitab di sisi positifnya. Nah, inilah poinnya di sini saya sampaikan di sisi positifnya itu adalah supaya apa? Tujuannya kita membaca Alkitab itu adalah untuk mendapatkan makanan hayat rohani, yaitu bagi pembinaan kerohanian diri sendiri. Inilah makna dari membaca Alkitab
secara positifnya. Yang kedua, mohon maaf, ini lambat sedikit. Oke, tadi yang pertama adalah merenungkan Alkitab. Yang kedua adalah kita membacanya secara biasa. Misalkan terlebih dahulu memakai waktu beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun. Dan barulah kita masuk untuk menyelidiki Alkitab. Jadi jangan terdahulu menyelidiki Alkitab tanpa membacanya keseluruhan. Jadi saya tekankan di sini adalah bahwa kita perlu membacanya keseluruhan terdahulu. Oke, yang ketiga adalah kita menyelidiki Alkitab pada waktu-waktu tertentu. Nah, misalkan tahap pertama ya, kita membaca Alkitab setiap hari. Nah, ini kita sudah beberapa yang sudah melaksanakannya di grup ya, membaca Alkitab dan juga sambil berdoa dan merenungkannya. Dan ini tidak boleh berhenti dalam seumur hidup kita. Selanjutnya adalah jalan membaca Alkitab. Jalannya yaitu misalkan di dalam pembacaan kita bisa meneliti ada istilah. Nah, ini agak mudah kalau istilah-istilah ini. Lalu masuk lagi kita ke misalkan meneliti ada batu berharga, ada angka, ada nama orang, nama tempat, tahun, lambang, nubuat, perumpamaan, mujizat, ajaran Tuhan di atas bumi, dan satu kitab demi satu kitab. Nah, ini ada di Alkitab semua ini. Di sini kita mulai untuk menyelidikinya. Lalu di dalam misalkan ya kita membuat 1 jam. Kita tetapkan waktu 1 jam untuk belajar Alkitab setiap hari. Kita bisa membagi 4 waktu di dalam 1 jam itu. Misalkan menit pertama itu, 20 menit pertama, kita membaca judulnya. Ya, di dalam membaca judul, yaitu kita juga bisa melihat di situ apa yang menjadi lambang, nubuat, perumpamaan atau zaman, dan juga pengajaran Tuhan di atas bumi. Amin. Di menit yang kedua, yaitu kita membaca istilah. Jadi 20 menit yang kedua ini adalah kita bisa dapat gunakan untuk membaca dengan meneliti istilah dalam Alkitab. Ya, banyak sekali terdapat istilah-istilah ya, seperti ada kata damai, ada darah, ada iman, sukacita, sejahtera, pengharapan, kasih, taat, kebenaran, penebusan, anugerah, dan sebagainya. Ini adalah semuanya sangat bermakna. Lalu di menit yang ketiga, 10 menit yang ketiga, kita perlu mengumpulkan data. Misalkan di dalam Alkitab ya, banyak sekali judul-judul yang terdapat di dalam Alkitab seperti penciptaan, manusia, dosa, karunia keselamatan, pertobatan, Roh Kudus, dan ada juga yang dilahirkan kembali, dikuduskan, dibenarkan, diampuni, kedatangan Tuhan, penghakiman, kerajaan, kekekalan, dan sebagainya.
Nah, ini menit yang keempat. Jadi dalam waktu 1 jam itu bisa kita bagi untuk menyelidiki Alkitab. Nah, ini menyalin Alkitab. Jadi kita masih ada 10 menit terakhir yang dapat kita gunakan untuk menyalin Alkitab. Seperti apa itu menyalin Alkitab? Nanti kita bisa lebih jelaskan ya. Misalkan menyalin Alkitab ialah menulis pemahaman baru yang kita peroleh dari ayat-ayat Alkitab atau ada inspirasi. Intinya di sinilah kita menuliskannya dengan bahasa kita sendiri dan bukan menerangkan atau bukan mau berkhotbah menjelaskan, melainkan ini satu ayat kita bisa menggunakannya dengan kata-kata kita sendiri. Misalkan apa yang diberitakan atau maksud penulis, sehingga bahkan pun adik-adik kita yang misalkan yang tidak mengerti, dengan bahasa kita sendiri membuat dia menjadi mengerti. Jadi kesimpulannya di sini adalah pelajaran kita di hadapan Allah harus diurut. Jadi kita tidak bisa langsung menguraikan Alkitab sebelum belajarnya menyalin Alkitab, karena itu akan terlalu cepat. Dan terlebih lagi adalah kita terlebih dahulu membacanya keseluruhan. Jadi bila kita menyalin Alkitab, maka kita juga harus membaca Alkitab sampai mengerti secara mutlak. Nah, seakan-akan kita juga sudah mengerti semuanya. Baik apa yang ditulis dalam Alkitab maupun arti-arti yang masih tersirat di dalam Alkitab. Jadi saya tekankan lagi, walaupun banyak tadi ada prinsip, ada penerapan, banyak step-stepnya, mungkin kita nggak bisa, misalkan ya, tadi ada di situ adalah kita perlu memiliki 2 Alkitab. Nah, itu adalah kalau posisi kita di rumah ya, kita bisa memakai Alkitab fisik. Lalu bagaimana kalau kita di luar? Nah, sekarang juga di gadget kita sudah ada Alkitab ya di HP kita. Jadi kita bisa juga membacanya atau bahkan sekarang ada audio ya. Jadi kita misalkan lagi di kendaraan, kita bisa sambil mendengarkan. Jadi artinya kita jangan melewatkan 1 hari itu tanpa membaca Alkitab. Jadi sisi positifnya tadi adalah supaya untuk merawat kerohanian kita. Jadi itulah, walaupun kita sudah melaksanakan tadi, sudah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu sampai 100 kali, bukan berarti kita sudah lulus atau sudah paham semuanya. Kenapa? Karena Alkitab itu adalah makanan rohani. Dan itu tadi yang di sisi positifnya itu adalah tujuannya itu adalah untuk mendapatkan makanan hayat rohani, yaitu bagi pembinaan kerohanian diri sendiri. Dan di sisi negatif tadi adalah untuk menanggulangi musuh, menjadi senjata rohani kita. Puji Tuhan, kiranya di dalam berita ini kita memiliki satu pemahaman, kesadaran yang lebih dalam lagi, sehingga kita menjadi orang-orang yang mengasihi firman Allah. Kita bisa menjadi orang yang tertarik kepada firman Allah. Kenapa? Karena firman Allah adalah senjata rohani kita, dan di sisi positifnya adalah menjadi makanan rohani kita. Puji Tuhan. Amin. Baik teman-teman, jika ada pertanyaan mengenai judul Bible Study kita malam ini, dipersilakan ditulis di kolom komentar. Ya, silakan teman-teman, ada pertanyaan? Silakan teman-teman, ada pertanyaan enggak? Oke, ada pertanyaan begini. Pertanyaannya, Oke, saya langsung jawab ya. Saya udah baca. Oke, silakan. Jadi 2 Alkitab itu, ini sebenarnya mengacu kepada Alkitab fisik kita ya. Misalkan kalau kita di rumah ya, kita perlu waktu yang lebih
santai, misalkan di meja belajar kita. Nah, dua Alkitab itu yang dimaksud, karena kalau di gadget kita ya mungkin bisa diwarnai juga sih. Tetapi kebanyakan sih lebih suka yang fisik. Namun ada juga kesulitan kalau kita keluar pakai Alkitab fisik itu sulit untuk membawanya juga. Nah, jadi kalau dua Alkitab ini kalau di rumah membuat kita lebih misalkan satu Alkitab itu kita gunakan untuk khusus untuk kita coret-coret. Coret-coret di sini maksudnya kita tandai, misalkan kita kasih warna, misalkan warna kuning, maksudnya ini apa? Tapi itu kita sendiri yang mengetahui. Atau misalkan mengenai ini khusus membahas mengenai Allah Tritunggal. Nah, saya kasih gambarnya yaitu misalkan khusus mengenai Allah Tritunggal saya kasih warna kuning atau saya kasih tanda bintang. Oh, ini ayat ini membahas ini. Nah, jadi itu satu Alkitab kita buat untuk khusus kita warnai, kita garis bawahi atau kita kasih lambang-lambang di depannya, misalkan bintang atau segitiga. Nah, lalu satu lagi Alkitab kita yang lebih khusus spesial untuk kita baca. Nah, itu memang di satu sisi agak sulit sih ya, kalau bisa dua Alkitab. Nah, tetapi itu hanya sebagai prosedur saja. Kita paling penting juga adalah, itu kalau kita bisa melakukan itu sangat baik. Tetapi paling penting adalah kita juga, itu bukan menjadi alasan kita, bukan sesuatu yang menjadi sudah mutlak bahwa harus saya memiliki dua Alkitab, satu yang khusus untuk diwarnai, digaris bawahi, satu lagi yang bersih. Jadi itu maksudnya tadi yang kita perlu memiliki dua Alkitab itu. Amin. Dua bahasa juga bisa ya, penting juga itu tadi ya kan dibilang apakah itu dua bahasa, itu penting juga dua bahasa. Bahkan misalkan ya kalau di Perjanjian Baru ada bahasa Yunani karena itulah bahasa aslinya. Di Perjanjian Lama adalah Ibrani. Bisa juga, dan ada juga bahasa Inggris. Karena kalau di bahasa Inggris ada juga yang lebih jelas dia, misalkan kata ada misalkan ya contoh, aku ada di antara kamu. Nah, di antara kamu ini kan kurang jelas. Nah, tapi kalau di bahasa Inggris itu dia mengatakan in, artinya di dalam kamu. Jadi ada memang baiknya juga kalau kita punya satu lagi ada bahasa Inggris atau bahasa Yunani atau Ibrani. Terima kasih. Amin. Thank you, Kak Jaro. Silakan teman-teman, silakan mau bertanya juga selain judul Bible Study kita malam ini, silakan ya. Oke, ada pertanyaannya dari Kania. Kalau kita udah merenungkan ayat Alkitab tapi tetap nggak paham maknanya gimana, kalau sesuai pikiran sendiri takutnya jadi salah persepsi. Silakan nanti juga Karina juga boleh dijawab ya. Bantu dijawab Karina. Ya, silakan Kak Jaro mau jawab. Ya, jadi tadi ini ya, bagaimana kalau sudah merenungkan ayat tapi tetap nggak paham maknanya yang bagaimana. Ya, memang kita juga bisa tertipu ya di dalam pikiran kita sendiri. Jadi pertama-tama ya, kita harus tertarik terhadap Alkitab ya. Kenapa kita tertarik kepada Alkitab? Karena Alkitab itulah hembusan Allah dan sangat bermanfaat. Tadi ada 4 manfaatnya. Jadi bagaimana caranya ini? Saya kasih satu contoh ya di dalam, misalkan di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17 ya. Nah, di situ di Yohanes pasal 21 itu ayat 15 sampai 17 itu di situ adalah perkataan percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus. Nah, misalkan di situ ya sangat menarik. Karena sebelumnya saya membacanya itu saya merasa hanya biasa saja. Saya merenungkan ya sudah sampai di situ. Nah, ternyata di situ ya misalkan di Yohanes 21 itu
ayat 15-17, di sana ada 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus. Nah, tetapi kita melihat terdahulu, kita lihat ayat-ayat sebelumnya. Di sana ada latar belakang yang sangat bagus. Latar belakangnya itu Tuhan Yesus mengatakan mereka melakukan hal itu adalah ketika mereka pada saat mereka makan pagi. Ya, dia katakan di sini di ayat 15 ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon, "Apakah engkau mengasihi aku?" Nah, jadi di ayat 15 itu, kenapa tiba-tiba ada kata sesudah sarapan? Ini kan sulit untuk kita pahami ya. Kita renungkan, maksudnya apa ini? Kok sampai sarapan pun ditulis di situ? Nah, tetapi Alkitab mengatakan, bukan saya yang mengatakan, tetapi Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa setiap yang ditulis di dalam Alkitab itu sangat penting. Jadi tidak ada yang tidak penting. Kalau nggak ditulis di situ berarti tidak ada kaitannya dengan kita. Jadi kenapa di sini harus ditulis mereka sesudah sarapan? Ini latar belakangnya sangat bagus. Jadi di situ kita bisa melihat dengan ini saya pakai dengan bahasa sendiri ya. Tadi saya jelaskan di terakhir itu bahasa sendiri. Di bahasa sendiri saya membuat ini bahwa di Yohanes 21 mungkin juga bisa ya saudara-saudari membuka di situ Alkitabnya ayat 15-17 itu. Kalau dulu saya hanya bisa mengingat, merenungkan bahwa di sana 3 kali Tuhan Yesus bertanya. Nah, tetapi saya nggak pernah memperhatikan kalimat sebelumnya mengenai kenapa ada kata sarapan di situ. Itulah memperlihatkan bahwa ada satu latar belakang yang sangat baik. Jadi ini adalah jalan Tuhan melatih Petrus. Di sisi negatifnya ya, Tuhan Yesus mengekspos Petrus. Bagaimana cara dia mengekspos? Yaitu dia mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? Padahal dia sudah tahu bahwa Petrus ini sudah menyangkal dia. Jadi itu adalah suatu ekspos. Akhirnya Petrus ketiga kalinya dia merasa berduka. Nah, ketika dia berduka, itu adalah fakta. Ketika Petrus berduka, itulah fakta. Artinya Tuhan Yesus berhasil untuk mengekspos dia. Ya, menunjukkan dirinya. Sampai Petrus mengatakan, "Ya Tuhan, engkau tahulah." Artinya dia berserah. Engkaulah lebih tahu bahwa kasihku ini kasih manusia terbatas. Jadi itu di sisi negatifnya Petrus diekspos di situ. Lalu di sisi positifnya adalah terakhir Tuhan mengatakan kepada dia. Artinya dia diberikan kepada dia amanat. Jika engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, jadi itu kan sangat menarik. Nah, itulah makanya dibilang tadi kita perlu menemukan fakta. Dan setelah kita menemukan fakta, kita perlu menghafal fakta itu. Setelah menghafal, kita analisis, kita gabungkan, lalu terakhir adalah mendapatkan terang Allah. Dan terang Allah itulah yang menjadi suplai kita. Jadi jangan berpikir karena terang Allah itu sisi negatifnya itu bukan suplai, itu bisa juga jadi suplaian rohani kita. Jadi itu yang bisa saya bagikan ya dari pengalaman saya sendiri. Artinya banyak hal di dalam Alkitab ini yang perlu sebenarnya kita cari fakta. Jadi kalau kita menemukan fakta di dalam Alkitab, itu sudah 50% kita mendapatkan terang Allah. Jadi itu udah 50%. Jadi ini harus berurutan ya, tadi sudah dijelaskan. Terima kasih. Amin. Ya, kalau mau memahami Alkitab, memahami maknanya, maka pertama adalah gabunglah. Kita ada grup ya. Di dalam grup itu ada juga Anda boleh bertanya mengenai ayat-ayat ini mungkin Anda bingung ya. Contohnya apalagi di dalam hal-hal nubuat ya. Mungkin Anda bingung, Anda bisa bertanya di dalam grup. Tadi saya sudah share link untuk join di dalam grup. Di dalam grup itu ada juga jadwal pembacaan Alkitab. Anda juga boleh bertanya mengenai ayat-ayat yang Anda tidak pahami. Berikutnya adalah dari Kak Angela bertanya, apakah fasilitas di Alkitab fasilitas di Alkitab bentuk aplikasi yang sekarang banyak fasilitas, misalnya tafsiran, kamus, dan lain-lain.
Ya, kayak ini bisa dijawab oleh Kak Renat ya. Silakan Kak Renat. Oke. Oke, jadi kalau kita melihat pertanyaan dari Angela Menengke, ya, ini kalau kita bisa bilang adalah memang dasar, namun banyak terjemahan itu yang bisa miskonsepsi atau karena perbedaan zaman, lalu bahasa-bahasa yang diambil itu bisa berbeda tulisan, namun makna atau artinya sama. Nah, seperti contoh tadi ada yang dibahas oleh saudara Yusten atau Zaro itu mengenai hayat, ya. Hayat itu dalam bahasa Inggrisnya adalah life, ya. Jadi kalau kita lihat di dalam contoh Yohanes pasal 6 ayat Ya. Ada gangguan nih kayaknya. Sinyal ya kayaknya ya. Ya. Mungkin saya teruskan sebentar boleh? Ya, silakan Kak Moses. Ya, jadi memang sekarang sudah dipermudah ya bagi kita untuk bisa belajar Alkitab. Ada banyak aplikasi dan lain sebagainya. Ya, gunakanlah fasilitas itu. Tapi pastikan kalau Indonesia ini beruntungnya kita ada di bawah naungan Lembaga Alkitab Indonesia ya, LAI. Jadi apapun yang ada di sana sedikitnya sudah mengalami filterisasi. Ya kalau di luar negeri, saya pernah belajar Alkitab di Amerika, itu saudara itu bebas ya. Jadi terjemahan versi apapun ada. Jadi kalau nggak hati-hati bisa tersimpangkan. Nah, cuma kalau mau belajar dengan lebih precise ya, sedari muda mau belajar membaca Alkitab dengan tajam, saya sarankan Anda belajar dari strong number-nya ya. Jadi mungkin saya tulis ya di chat. Jadi carilah aplikasi yang juga menyediakan strong number. Yaitu adalah penomoran dalam bahasa aslinya ya. Strong number. Nah, nanti definisinya atau kamusnya cari yang namanya Thayer ya. Thayer definition. Jadi strong number dan Thayer definition ini yang dipakai oleh Alkitab yang cukup klasik ya, yaitu King James Version. Jadi ini menjadi dasar untuk banyak penerjemahan. Nah, yang saya gunakan sehari-hari, saya menggunakan Alkitab dengan catatan kaki versi pemulihan. Nah, ini sudah menggabungkan Thayer definition, strong number, dan juga beberapa kamus Alkitab lainnya yang sudah difilter. Ya, jadi ya itu bisa dicari di mana aja. Di Tokopedia ada, di Jasperin, Yayasan Perpustakaan Injil ada ya. Jadi Anda bisa refer ke buku-buku itu ya, Alkitab-kitab itu. Tentu ada banyak Alkitab dengan versi catatan kaki yang lain ya, seperti Gandumas, kemudian mungkin ada yang lain. Ya nggak ada yang salah dengan itu, cuma kalau saya boleh rekomendasi ya tadi, yang ada di aplikasi dan gratis itu, strong number dan Thayer definition, yang perlu berbayar, tetapi seperti kata Amsal 23:23 ya, belilah kebenaran dan jangan menjualnya ya. Ada harga memang kebenaran itu, perlu bayar harga. Ya puji Tuhan, mungkin nanti selanjutnya bisa dijawab sama Kak Renat untuk pertanyaan selanjutnya. Yang tadi sudah saya bantu jawab Kak Renat. Puji Tuhan. Amin. Oh, tunggu ya. Ya, coba silakan. Ya, oke. Sorry, saya disconnect. Ya.
Oke, jadi pertanyaan berikutnya apa? Pertanyaan berikutnya ini dari Kamonika. Jadi Nah, pertanyaannya adalah bila kita menghafal firman Tuhan, apakah wajib disertai dengan dasar ayatnya? Karena seringkali saya bisa menghafal firman-Nya, tetapi seringkali lupa firman-Nya ada di kitab apa. oke. Ya, Jadi kalau kita lihat bagaimana kan tadi saudara Yusten juga bilang di awal bahwa kita harus benar-benar mengetahui Alkitab, karena nanti di akhir zaman itu ya banyak penyesat ya, seperti yang dikatakan tadi bahwa iblis, Satan pun itu dia membaca firman seperti yang dikatakan dalam Matius pasal 4 ya, bahwa dikatakan bahwa di situ dia menguji Tuhan, ya dia menguji Yesus, bahwa banyak orang kalau kamu menyembah aku, ya kan, ini aku akan kuberikan semua kepadamu, maka juga dia harus menyembah iblis. Nah, itu ambil dari mana? Seperti kayak contoh di ayat yang sebelumnya berbicara mengenai kalau kamu lompat dari bait Allah, maka nanti malaikat-malaikat akan menatang kakimu supaya tidak terantuk. Nah, itu kan diambil dari Mazmur. Nah, namun di sini pertanyaannya adalah yang sangat baik tadi. Kalau saya ingin menghafal firman, tapi saya lupa alamatnya di mana atau ayatnya di mana, tidak masalah. Terus saja belajar, karena memang banyak sekali ya kitab itu, dan 66 kitab ya, dan beribu-ribu pasal ya. Jadi kalau misalnya ingat kitabnya saja itu sudah cukup baik. Misal saya tanya di mana Tuhan itu berbicara dia adalah roti hidup. Nah, coba ya kan? Apakah Kak Zaro bisa jawab? Tidak bisa. Nah, ayo tuh, kitab apa? Kitab apa? Yohanes. Nah, itu sudah cukup baik. Jadi artinya kalau kita sudah belajar mengenai kitabnya, lalu kita nanti, oh Yohanes berapa ya? Kita cari lagi. Nah, di situ kita akan menjadi orang yang tadi Kak Moses bilang, kita menjadi orang yang beli kebenaran dan jangan menjualnya. Jadi perlu proses ya. Tidak semua orang bisa hafal, tidak semua orang juga bisa dengan mudah menghafalnya. Jadi tetap saja membaca, tetap menggali, karena juga dikatakan bahwa kalau kita memiliki Efesus pasal 6 ya, itu adalah pedang roh atau pengeselamatan ya, itu adalah firman Allah semua. Jadi tiap hari jangan bolong baca Alkitab, itu resepnya. amin. Puji Tuhan. Kemarin ini mungkin bisa dijawab ya. Mengapa di dalam ini kain jela lagi, ya udah dijawab dulu nih kain jela nih. Pertanyaannya mau bertanya tentang satu hal lagi, bagaimana dengan penggunaan sepenggal-penggal ayat untuk keperluan tertentu. Misalnya, yang paling sering digunakan anak muda zaman sekarang untuk merayu, tetapi dalam ayat keseluruhannya itu memiliki konteks yang berbeda. Misalnya, ini kayak Roma 1 ayat 10 nih. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Ya, lalu aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Jadi bagaimana itu? Karena silakan mau dijawab. Oke, pertanyaan yang sangat baik ya. Ini saya juga yang nanya, saya juga yang jawab ya. Oke, dia bisa di-unmute nggak itu untuk baca? Ya. Saya mau kasih dia satu ayat untuk baca untuk kita semua. Oh, oke. Ini harusnya bisa ya. Wahyu 22 ayat 19, coba tolong bacain ya, siapa Angela ya. Wahyu 22 ayat 19. Bisa dia? Ya, silakan Kak Angela buka mic-nya.
Ini saya share screen juga ya. Ya, Kata, dan jikalau seorang mengurungkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari potongan kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ya, ayat sebelumnya juga boleh sekalian, ayat 18. Ayat 18 berkata, Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Oke, seharusnya sudah menjawab ya, jadi saya nggak perlu cerita lagi. Jadi kalau ditambahin atau dikurangi, ya maka hal itu akan terjadi. Ya, jadi kita tidak boleh asal mengkutip, asal mencomot ayat, karena nanti akan ada akibatnya. Memang tidak sekarang, namun kelak. Ya, ketika itu mungkin akan diambil bagian kita dari pohon kehidupan, atau malapetaka akan terjadi berikutnya. amin. Ada tambahan dari Kak Moses? Enggak ada. Ya cuma ayat-ayat Alkitab itu baik sekali ya. Anda boleh pakai untuk menulis surat cinta juga boleh ya. Ya tetapi pakailah dengan tepat begitu saja. Anda juga boleh untuk PDKT ya, lebih baik daripada kata-kata manusia. Ya ada begitu banyak ayat ya, yang terbaik memang cari yang tepat, cari yang lengkap. Amin. Amin. Apakah masih ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Mungkin saya tambahin sedikit aja kali ya. Jadi ketika tidak tadi mau baca atau mengutip itu, ada baiknya baca dulu dari awalnya. Jadi itu bicara tentang apa sih? Misal tadi kan kutip mengenai kitab Roma. Nah, itu Paulus berbicara kepada jemaat di Roma itu mengenai apa? Atau kepada siapa, untuk tujuan apa? Jadi kita bisa lebih dalam mengenal ya. Misalnya mengenai keselamatan atau mengenai juga jangan sampai kita terbawa oleh arus-arus dunia dan sebagainya. Jadi itu harus dilihat dulu dari sebelum-sebelumnya. Amin. Amin. Apakah ada lagi teman-teman? Ayo, yang mau bertanya lagi? Kak Delga bertanya, kalau baca Alkitab misalkan satu hari bisa satu kitab, contoh Matius gitu, gak apa-apa kah? Atau lebih baik jangan buru-buru? Kak Jaru nih, boleh Kak Jaru jawab. Ya kalau pengalaman saya ya, pernah juga kita ini ya, rekreasinya itu baca Alkitab dari pagi sampai malam. Artinya kalau baca Alkitab dari pagi sampai malam itu, kalau orangnya baca cepat ya, dari Matius sampai Wahyu itu bisa selesai. Nah itu saya pernah juga coba itu baca Alkitab dari pagi sampai malam. Itu sekitar, tapi saya nggak bisa selesai dari Matius sampai Wahyu. Cuman 4 kitab Injil itu bisa selesai. Nah itu saya anggap itu rekreasi lah. Nah tapi artinya maksudnya kenapa tadi satu pasal atau 2 pasal satu hari? Artinya kita menjadi orang yang komitmen. Nah walaupun saya pernah membaca dari pagi sampai malam itu dulu rame-rame ya, sama ya banyak lah. Pernah dulu sedemikian pengalaman. Nah, artinya kan besok nggak mungkin melakukan sedemikian lagi. Nah, itu bisalah coba sekali-sekali juga, sekali setahun, sekali satu semester ya kan, gila-gilaan sama Tuhan ya. Baca Alkitab. Nggak apa-apa lah, kita harus gila sama Tuhan ya. Iya. Kayak mabuk. Ya. Jadi, itu maksudnya kenapa kita bilang, kita berikan prinsip-prinsipnya tadi, 1 pasal sehari, supaya kita jangan menjadi orang istilahnya
hari ini kan kita makan, terus makan 2 piring, nggak mungkin besok nggak makan lagi. Ya mungkin hari ini kita merasa kenyang. Jadi kenapa? Karena Alkitab itulah makanan rohani. Jadi ada 2 fungsi tadi ya, poinnya saya sampaikan, secara negatif dan positif. Secara negatifnya adalah sebagai senjata rohani kita, menanggulangi musuh, dan di sisi positifnya adalah sebagai untuk merawat manusia rohani kita. Ya, untuk kita bisa beroleh damai sejahtera, beroleh sukacita. Amin. Itu makanya kenapa kita buat prinsip sedemikian. Itu kalau baca juga dari Matius sampai Wahyu seharian nggak masalah juga, tapi jangan besok-besok lagi nggak baca Alkitab gitu. Itu nggak normal gitu. Silakan kamu tambahkan. Ya, jadi saudara-saudari yang terdalam Tuhan, membaca Alkitab itu baik. Ya, jadi mau itu 1 ayat, mau itu 1 pasal, mau 1 kitab, semuanya baik. Ya, tapi tadi prinsip yang tepat, setiap hari perlu membaca. Ya, setiap hari perlu membaca. Ada yang membaca untuk perawatan rohani, ada yang membaca untuk mempelajari, ada yang membaca untuk supply, ada yang membaca untuk pengetahuan. Jadi berbagai macam ya, berbagai macam. Tapi asal kita membaca Alkitab semuanya baik. Dan yang terbaik adalah setiap hari. Ada kalanya kayak sekarang kan masa online ya. Jadi saudara ini lagi online, kita punya banyak kesempatan, ambillah kesempatan untuk baca begitu ya. Nah, karena mungkin masa ini nggak akan lama lagi, bentar lagi akan normal, sudah mulai kegiatan offline, kesibukan kita cukup banyak, kesempatan untuk baca yang waktu yang ada mungkin nggak akan pernah ada lagi. Tadi betul ya, satu sisi Alkitab itu adalah makanan, nah sisi lain dia juga adalah air yang membasuh. Jadi mungkin kalau kita punya kesempatan baca langsung 1 kitab, Matius, ya waktu itu pernah kita tur ya selama liburan, pakai di tempat tinggal kami, membaca dalam waktu 1 minggu, selesai perjanjian baru. Artinya kan harus baca cepat. Waktu selesai baca, saya tanya, dapat apa? Enggak terlalu banyak apa-apa. Tapi penghidupannya jadi berubah. Kenapa? Karena firman Tuhan itu air yang membasuh. Ya, secara pengetahuan dia mungkin enggak dapat banyak, tetapi jiwanya ditransformasi, diubahkan. Ya, jadi ada banyak hal bisa terjadi sejak membaca Alkitab. Amin. Ya, ini ada pertanyaan dari saudara Dharma Surjati ya, mengenai Matius pasal 18 ayat 3. Jika tidak bertobat menjadi seperti anak kecil, tidak bisa masuk ke dalam surga. Di sini maksudnya punya iman seperti anak kecil atau bagaimana? Silakan dijawab. Mungkin Kak Renat mau jawab. Oke. Bukan mempunyai iman seperti anak kecil ya. Tapi kalau dilihat dalam kehidupan sehari-hari, bagi yang punya anak ya, mungkin terutama Pak Moses ya, kalau kita lihat anak kecil itu hanya mau satu, yaitu papanya, kalau enggak mamanya. Ya kan? Ya begitu enggak, Pak Moses? Ya, lebih banyak mamanya sih. Ya, jadi seperti itu. Intinya adalah kalau seseorang itu hanya ingin kepada Tuhan, nah maka dia akan menerima kerajaan. Namun kalau hari ini banyak yang diingini, misalnya, hari ini aku mau cinta Tuhan, tapi nggak sebentar lagi agak kesiangan dikit, wah ada film bagus, atau siang sore dikit, aduh itu ada makanan enak, kesana kayaknya enak deh. Lalu misalnya malam lagi, waduh ada Premier League nih atau sebagainya. Lu belum nonton ini, belum nonton itu, banyak yang diingini. Maka yang terjadi adalah apa? Tidak bisa hanya tunggal. Nah, kalau tadi seperti anak kecil, berarti hanya mau satu, yaitu ibunya. Mama, mama, mama. Apakah kita punya hati yang sedemikian juga? Tuhan, Tuhan, Tuhan. Jadi dalam kehidupan sehari ini, moga kita jadi orang-orang yang selalu mendambakan Tuhan. Ada satu pujian yang sangat baik, nanti mungkin bisa dibahas atau minggu-minggu berikutnya. Jadi biar namamu ribuan kali kusebut tiap hari. Ya, jadi ini yang membawa kita harusnya bisa memiliki seperti anak kecil. Amin.
Ya, ada tambahan dari Kak Jaro? Ada tambahan nggak? Ya ada. Sudah cukup. Oh cukup, baik. Ini kayak ke Kamoses nih, dari KDLK. Cara kita membedakan kalau kita baca itu untuk menyuplai, mempelajari, merawat atau perawatan rohani, atau yang kayak tadi Kamoses bilang itu gimana, Kak? Karena kadang suka nggak sadar kalau pas baca itu juga mempelajari. Ini konotasinya positif semua ya. Jadi kita perlu mempelajari firman, kita juga perlu menikmati firman. Ya karena di dalam 1 Timotius 2 ayat 4, Tuhan meminta ya, Tuhan punya kehendak bahwa kita punya pengetahuan yang penuh akan Alkitab. Sebentar ya, maaf. Jadi kita perlu punya pengetahuan yang penuh akan firman Tuhan. Nah, pengetahuan penuh itu tidak hanya perkara supply, kita perlu tadi mempelajari dengan lebih dalam. Jadi jangan khawatir ya, cuma biasakan lebih kita jadwalkan. Pagi hari itu paling baik bukan untuk mempelajari ya. Pagi hari terbaik ada untuk makan. Ya, mungkin ketika siang atau sore kita punya sedikit banyak waktu, kita ambil mungkin setengah jam pelajari, oh ayat ini bahasa aslinya apa. Jadi pagi-pagi kurang cocok rasanya ya kalau meneliti ya. Pagi-pagi itu lebih enak dibangunkan, rohaninya dibangunkan dulu, dikenyangkan dulu. Ada kekuatan. Nah, sore hari, ini setidaknya ini yang saya lakukan ya. Sore ke malam saya biasa baru study. Nah, malam bisa ambil 1 ayat, 2 ayat didoakan. Ya, didoakan. Ayat itu akan menyegarkan di malam hari. Tapi malam hari kalau segar bahaya sih. Nggak bisa tidur ya. Maksudnya menenangkan ya, ada perhentian. Jadi firman Tuhan itu juga menenangkan jiwa kita ya, seperti Mazmur 23. Amin. Amin. Oke, ada pertanyaan dari Virginius. Bagaimana cara supaya kita ingat baca Alkitab kalau kita sangat sibuk dengan aktivitas kita yang padat? Ini pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Silakan dijawab. Mungkin Kak Jaro mau jawab. Kalau dari saya ya, berdasarkan pengalaman, bisa buat alarm juga ya di HP. Nanti kasih tulisannya di situ baca Alkitab. Nah, jadi kan notifikasinya di HP nanti bisa kelihatan. Wah, ini waktunya baca Alkitab. Lalu bagaimana kalau jadwal kita padat? Saya juga sering ya kalau misalkan lagi di perjalanan atau nyetir mobil ya. Bisa kalau ada audio, ya udah kita dengerin aja. Jadi mata kita nggak terlalu fokus ke layar HP jadinya ya. Bisa dengerin audionya. Nah, jadi itu. Lalu saya tambahkan sedikit tadi yang mengenai ada yang bertanya mengenai Matius tadi itu ya. Kenapa dibilang harus menjadi seperti anak kecil ya. Ya sudah sangat jelas sih tadi itu. Cuman saya tekankan itu bahwa kenapa diambil perumpamaan sebagai anak kecil? Karena anak kecil itu adalah dia belum banyak opini. Artinya dia belum banyak memikirkan apa-apa. Artinya anak kecil itu adalah masih polos pemikirannya. Nah, artinya kita untuk terhadap Tuhan, pemikiran kita harus ya tulus, murni. Ya, itu tadi yang untuk bisa ingat baca Alkitab tadi itu ya. Selain itu pada saat makan siang. Nah, setiap kali makan siang harus ingat. Kenapa? Karena manusia kita kan ada 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita diisi oleh makanan-makanan fisik, juga olahraga dirawat oleh itu. Nah, ingat juga ketika makan siang atau makan pagi, wah saya udah makan makanan rohani belum? Nah, itu harus jadi itu salah satu menjadi pengingat. Jadi semoga itu menjadi satu ini ya. Setiap kali makan, ingat saya udah makan firman Tuhan belum? Amin. Ya. Ya, kalau yang mengenai pertanyaan ini, sekarang ada banyak ya. Contoh pakai, kalau saya sering lupa ya. Jadi saya pakai Google Calendar. Jadi biasanya langsung ada notifikasinya. Jadi notifikasinya itu kita bisa catat, contohnya di dalam Google Calendar itu membaca Alkitab. Jadi nanti kita tentukan waktunya di waktu apa aja. Baik itu contohnya kita tentukan di jam 12 siang
atau jam 7 malam. Nah, sebelum atau 30 menit sebelumnya itu dia sudah kasih notifikasi. Atau sepanjang hari itu nanti malam hari dia bisa kasih kita satu notifikasi apakah sudah membaca Alkitab hari ini. Nah, jadi di Google Calendar itu ada jadwalnya. Itu saya pakai itu karena saya juga sering lupa ya. Jadi untuk itu jadi solusi, bisa pakai Google Calendar. Oke, teman-teman, karena waktunya sudah jam 9:42, mungkin dari kita masih banyak yang bertanya, maka tidak tertutup kemungkinan masih bisa Anda bertanya baik melalui admin Fakta Alkitab maupun melalui grup Fakta Alkitab. Tadi saya sudah share linknya untuk join di dalam grupnya. Saya share lagi ya, kalau ada yang mau join di dalam grup. Dan di dalam grup ini Anda bisa bertanya, lalu ada jadwal pembacaan Alkitab. Anda boleh bertanya. Mungkin dari kita juga ada tadi mau menanyakan tentang perkara Natal. Nah, apakah orang Kristen wajib atau tidak wajib merayakan Natal ya? Ini merayakan Natal ya, bukan Natalnya. Natalnya memang ada, tetapi apakah wajib merayakannya? Ini akan kita bahas di next Bible Study. Poinnya pasti di dalam Bible Study bulan Desember. Atau mungkin kalau Anda masih penasaran, Anda bisa baca konten Fakta Alkitab sudah menyinggung tentang perayaan Natal. Jadi silakan teman-teman, karena hari ini ada banyak yang nanya ya, melalui DM Fakta Alkitab maupun melalui WhatsApp, apakah karena di dalam Alkitab tidak ada perintah untuk merayakan, tetapi kenapa ada yang merayakan dan kenapa, apakah tanggal 25 itu adalah tanggal kelahiran Tuhan dan mengapa tidak ada perintah untuk merayakannya. Nah, silakan nanti teman-teman bisa DM atau nanti akan kita buat satu sesi untuk bahas perkara itu. Nah, karena sudah malam, ya kita akhirin, dan sebelum kita akhirin, silakan mari kita berfoto bersama dulu ya. Bisa open kameranya dulu, teman-teman. Ya, bisa open kameranya dulu ya. Masih ada yang belum buka kameranya nih. Ayo, teman-teman semua. Saya hitung saya hitung sampai 3 ya. Silakan buka kameranya yang belum buka. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, masih ada yang belum buka. 2, ayo buka. 3. Oke, silakan dari Kamoses, doa penutup. Mari kita bersatu di dalam doa, di dalam roh kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan. Merupakan Tuhan hadiah terbesar yang Kau berikan kepada kami. Kau sediakan di luar bagi kami, bukan hanya untuk menuntun kami, terlebih untuk kami nikmati, Tuhan, juga untuk kami alami. Berkatilah Tuhan, saudara-saudari kami di seluruh Indonesia yang malam hari ini ikut bersama-sama Bible Study. Kami tidak mau hanya menjadi seorang pendengar, kami juga mau menjadi orang yang menikmati. Jadikan kami manusia-manusia firman Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. 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 Thank you teman-teman semua. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima Tuhan kasih Yesus saudara. memberkati. Terima kasih. Amin. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan berkati. Sampai jumpa lagi minggu depan.